Tuhan. Saudara shalom. Mau kurang semangat saudara shalom. Ada sukacita amin. Kita percaya bahwa kita sudah bayar harga saat kita datang di tempat ini. Kita percaya kita yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sore hari ini Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
biarkan kehadiran-Mu membawa hati kami Tuhan. Kalau sore hari ini Tuhan Kau memerdekakan setiap hati kami Tuhan. Kalau Engkau melegakan setiap hati kami Bapa. Kami mau menanggalkan segala beban pergumulan kami Tuhan. Sore hari ini kami rindu menyenangkan Pemilu. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau. Mari sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus, menasbihkan namanya sebagai Allah yang hidup, Dialah yang berkuasa, Dialah Raja di atas segala raja. Saudara, sore hari ini kita yang mengasihi Tuhan. Sore hari ini kita yang rindu akan hadirat Tuhan. Masalah boleh datang kepada setiap kita sore hari ini, tapi kita percaya bahwa ada satu pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Yesus, sumber kekuatan kita. Setiap saudara yang mengasihi Tuhan, buka kedua tanganmu buat Tuhan saudara. Nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Apapun masalah kami tetap mengasihi-Mu Tuhan.
Sungguh Engkau baik Tuhan. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah
terjadi di sini. Jemaat Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Terjadi di sini. Saya undang Bapak Tuhan. Ya karena passionnya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kita katakan sekali lagi dengan hati kita. Kau ku sembah. Ya karena bahasan kaya rala basyanya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, ya rala basyana ya Rabbul. Kau ku sembah. Ya karena bahasan kaya rala basyana ya rala basyana ya. Kau ku sembah. Ya karena basyana. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Putra-Mu. Dan biarlah Engkau bersemayam di tengah kami. Dan kami siap menerima tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau
Kita mengangkat roti tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalamku dan aku di dalam dia. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Kita imani bahwa Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya karena dia mengasihi. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala penyakitmu. Terimalah dalam iman. Dalam nama Yesus. Taruh tangan kirimu di dada, angkat cawan cium tinggi. Saat ini mungkin kau memiliki sebuah pergumulan. Saat ini kau mungkin memiliki sakit penyakit. Saat ini mungkin kehidupanmu menemui jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Pandanglah salib Kristus, bahwa dia satu-satunya jalan keluar. Dia satu-satunya penyembuh. Dia satu-satunya tabib untuk saudara. Dan dosa saudara dilepaskan oleh karena pengorbanan Kristus. Bukankah ini darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk kesembuhan, untuk pelanggaran, penebusan pelanggaran dosa saudara? Terimalah dalam iman, dalam nama Yesus. Ya ralabasyana, ya ralabasyana. Bersemayam di tengah kami Tuhan, dan tinggallah di dalam hati kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu bersabda di tengah kami. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Haleluya. Amin. Silakan. Bisa dibantu PowerPoint. Ya. Berapapun kita yang hadir di tempat ini tidak mengurangi hadirat Tuhan yang ada di tempat ini, amin. Ya, kita tetap berdoa dan terus bergumul, saudara. Memang pandemi kali ini adalah masa-masa yang amat sangat sulit. Ya. Bukan hanya saudara yang mengalami, tetapi semua mengalami. Ya. Saya pun juga demikian mengalami.
Firman pada malam hari ini saya beri judul Christ in You, the hope of glory. Jadi Kristus ada di dalam saudara. Banyak kita tidak menyadari bahwa saudara adalah bait suci Elohim. Saudara adalah bait suci Tuhan. Jadi ada roh yang diam di tengah saudara. Kita banyak tidak menyadari bahwa Anda adalah manusia roh yang hidup di dalam daging. Kita sering berpikir tentang logika berpikir kita, tentang hitung-hitungan tentang Tuhan. Dan cenderung kita menyetir Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Tapi sangat jarang sekali kita mencoba untuk mendengarkan suaranya. Jarang sekali kita terus mencoba untuk mengerti karpe Tuhan ini apa sih. Kadang-kadang rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kadang-kadang ya, selalu pasti ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi kadang-kadang manusia ini selalu berpikir dengan logika berpikirnya, sehingga kita selalu kalkulasi 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Kita lupa bahwa di dalam hitung-hitungan Tuhan 1 tambah 1 itu bisa menjadi banyak, 2 tambah 2 menjadi unlimited, tidak terbatas. Kita lupa hal itu. Next. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ketika Tuhan Yesus hendak berangkat ke surga, Dia mengutus Roh Kudusnya. Dia mengutus salah satu penolong, penggantinya Tuhan Yesus. Dia tinggal di antara saudara. Dia tinggal di hati saudara. Dia tinggal di tengah-tengah kita saat ini. Dia berbicara lewat hati nurani saudara. Makanya dikatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita di lingkungan yang baik, selalu kita terjaga. Fellowship kita, hubungan kita itu selalu terjaga, saudara. Kita tidak lagi berpikir tentang siapa kita, tetapi kita berpikir tentang siapa Tuhan kita. Banyak hal, wing-wing terus ya. Itu terlalu besar itu. Jadi Kristus ada di tengah-tengah Anda, dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Situasi yang sulit saat ini tidak ada satu-satunya jalan, saudara. Semuanya saat ini susah. Pemerintah susah, yang punya perusahaan susah, yang karyawan takut di PHK, yang usaha sendiri nyungsep, dan sebagainya. Tidak ada jalan keluar lain saat ini. Jalan keluar satu-satunya adalah nyenden kayu jati. Nyenden kayu jati, nyenden Gusti Yesus. Itu satu-satunya jalan. Manusia terkadang mengecewakan. Anda tidak bisa mengharapkan manusia untuk menolong saudara. Satu-satunya jalan hanyalah kita berharap dan terus berusaha. Ora et labora. Berusaha dan berdoa. Tidak ada kata lain saat ini. Next. Terus bagaimana sih hidup di dalam nature-nya Tuhan? Jadi kalau kita adalah manusia roh yang hidup di dalam daging, setidaknya Anda, saya lihat Pak Kris ini harus mencerminkan Kristus yang ada di dalam Pak Kris. Pak Yonas yang ada di sana, dia mencerminkan Kristus yang ada di dalam Pak Yonas. Oma mencerminkan Kristus yang ada di dalam Oma. Jangan sampai casingnya Tuhan Yesus, ya tak? Yang keluar ini rohana. Jadi yang di dalam adalah Roh Kudus, yang keluar rohana. Begitu ya. Banyak itu ya. Orang-orang Kristen ya, tidak di sini, di sana ya. Jadi banyak orang Kristen, orang yang beragama Kristen, saya bukan benar-benar orang Kristen, tapi orang yang beragama Kristen. Casingnya adalah manusia roh, tetapi yang keluar rohana. Kebun binatang yang keluar ya. Menghadapi masalah sedikit mulai, waduh ini Tuhan ini tidak adil kepada saya. Padahal ini gak susah wae dhewe. Wah Tuhan ini, saya ini sudah mengikuti Engkau. Mulai hitung-hitungan sudah. Tuhan aku ini wis derek Gusti. Terus saya ini sudah nyumbang gereja, saya sudah melayani gereja. Kok masih aja seperti ini?
kok kena tipu dan sebagainya. Kita mulai hitung-hitungan. Kalau Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat, saudara memberikan kasih itu kepada Tuhan juga harusnya tanpa syarat, saudara. Kasih itu tidak berharap kembali. Jadi benar-benar murni. Katanya orang seberang itu ilmu ikhlas, saudara. Jadi benar-benar murni. Kalau kita mengasihi Tuhan terhadap pekerjaan Tuhan, dia murni. Seperti saya mengasihi saudara semua. Terus jangan berharap kasih itu kembali. Itulah yang dinamakan kasih agape. Jadi kemarin di FA itu dijelaskan, yang datang FA. Jadi ada kasih filia, ada kasih eros, ada kasih agape. Kasih filia itu kasih terhadap rekan-rekan sesama kita. Itu bisa ditipu. Wah, kadang-kadang hati ini mangkel ya. Tapi sungkan karo wong ya, padahal hati ini mangkel bededek gitu ya. Terus ada yang namanya kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih suami istri. Tetapi yang kita tiru adalah bukan kasih filia atau kasih eros, tetapi kita kasih agape. Bagaimana Tuhan mengasihi saudara itu tanpa melihat siapa saudara. Jadi saudara yang tidak layak menjadi dilayakkan oleh Tuhan. Jadi saudara yang berdosa menjadi tidak berdosa oleh karena Tuhan. Jadi Anda yang tidak benar menjadi dibenarkan oleh karena Tuhan. Makanya saya mengajak saudara semua, baik diaken, diakones yang ada dalam hamba Tuhan di tempat ini, jangan memandang masa lalu seseorang. Karena saya yakin dan percaya setiap orang itu mempunyai masa lalu yang gelap. Jadi kita tidak boleh memandang masa lalu seseorang. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi wong Jawa plemben roti biar saiki. Jadi biarkan itu menjadi masa lalunya. Ya. Makanya setiap orang yang dibaptis, dia tenggelam bersama Kristus, dia mati bersama Kristus, dan dia bangkit kembali bersama Kristus. Jadi manusia yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Ada sebuah ilustrasi, namanya Sulaiman. Sulaiman ini wis ndak karu-karuan. Ya. Wis dia mau bejat-bejatin minta ampun, dia mau rusak-rusaknya minta ampun. Ya. Satu ketika dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan, si Sulaiman ini. Dia ketemu dengan hamba Tuhan, dia maki-maki hamba Tuhan ini. Nah, satu ketika dia didoakan oleh hamba Tuhan ini dan terjamah, saudara. Setelah terjamah dia nangis guguk-guguk, Tuhan, aku memohon ampun. Aku mengakui kesalahanku Tuhan di hadapanmu. Nangis-nangis mau minta ampun kepada Tuhan. Dan didoakan oleh hamba Tuhan ini. Sudah Sulaiman, yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Engkau adalah ciptaan yang baru, manusia lamamu hilang. Wah, seneng gini si Sulaiman. Ya. Akhirnya ngomong, pesan, aku tak minta baptis. Dibaptislah si Sulaiman ini, dikasih nama Salomo. Ya, dikasih nama Salomo. Dia ambil batu nisan. Dia lari ke belakang rumah, dia keduk ini tanah di belakang rumah. Dia bikin gundukan tanah. Jadi ditulisi Sulaiman mati. Ya, katakan gitu ya. Jangan Sulaiman mati, sudah ganti siapa tadi namanya? Sudah ganti Salomo. Wah, dia melayani gereja, dia jadi diaken di apa Father. Waduh. Ya, dia jadi diaken bersama Ibu Lesti ya, Evangelis Lesti ya. Dia jadi diaken. Lah satu ketika si Sulaiman ini mencoba dengan sekuat tenaganya sendiri untuk dia berubah. Ingat, yang merubah manusia adalah Tuhan, bukan diri kita. Yang merubah karakter saudara adalah Tuhan. Saudara seberjuang bagaimanapun, apabila itu kepentok, kalau itu usaha saudara, akan sia-sia. Nah, satu ketika si Salomo yang sedang jatuh cinta kepada hadirat Tuhan ini, kecentok omongan Ibu Lesti. Ya, Bu Lesti ini suruh bawa gorengan. Kok gak didubut kok nggo gorengan Bu Lesti ini. Mau mantel saudara, bedek kali ini. Terus pulang sampai di rumah dia omeli bojone. Waduh, tambah mangkel. Dia saking gak kuat emosinya, dia lari ke belakang rumah, dia ambil itu batu nisan, dipecahkan. Sulaiman bangkit. Ya, ini ya.
Jadi pada dasarnya saudara ya, kehidupan manusia itu selalu dihitung dengan alam logika berpikir saudara. Pada saat kita ikut Tuhan dari Gusti, kadung enak seneng ya, waduh penyembahan itu naik membumbung, kalau bisa lali mancing lemah saudara ya. Tapi saat kita mengalami kesusahan, aduh Tuhan bisa aku karena gereja selesai. Katanya tadi ada yang ngomong stres Tuhan, waduh ya. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Loh aku melu Tuhan kok tambah susah, gak tambah seneng. Loh sopo ngomong ngikut Tuhan tambah seneng. Dikatakan apa firman Tuhan? Apa bilang kamu mengikut aku? Hendaklah memikul salibku. Dari kita menyangkal diri kita, keluar dari zona nyaman saudara, masuk ke dalam sebuah penderitaan yang panjang bersama Kristus. Tapi perlu saudara ingat, penderitaan itu hanya 70 tahun saudara. Ya, paling lama 80 tahun. Sisanya adalah kekekalan. Itu yang kita cari, itu yang kita tuju saat ini, kekekalan itu. 70 tahun itu hidup di dunia itu cepat saudara. Ya. Saya itu kalau sudah ngomong sama istri saya, sudah masuk di Oktober, istri saya goda-goda. Umurmu 50 ya, umurmu 50. Umurku 40, umur 50 ya. Jadi mulai ditua-tuakan saya sama istri saya. Nanti ulang tahun berikutnya umurmu 57 ya. Wah, kok tambah setahun kok mau muncelak 7 tahun ya. Kok mana kok dompet Pak Yonas ini. Ya. Jadi pada dasarnya kehidupan kita di dunia ini itu hanya sementara. Mari Bu Vera. Ya, shalom Ibu. Ya. Jadi kehidupan kita itu hanya sementara. Tidak ada jalan keluar lain saat ini. Anda hanya mentok dari Gusti. Jadi Anda hanya bertahan saat ini. Masa-masa pandemi ini hanya sementara. Ada sebuah kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Ada sebuah kehidupan yang dijanjikan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kita mengingat ketika air bah itu turun, bumi hanguskan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan menciptakan segala sesuatu menjadi hal yang baru. Begitu juga pandemi saat ini, semuanya merefresh. Bumi ini direfresh saudara. Bumi ini direfresh menjadi bumi yang baru. Anda bayangkan, setiap tahun, bahkan setiap hari, angka natalitas, angka kelahiran itu begitu tingginya. Penduduk dunia saat ini sudah hampir 7 miliar, Anda bayangkan. Kalau tidak dibendung antara natalitas dan mortalitas, ini tidak balance, akhirnya penuh bumi ini, di-refresh. Terus yang berikut lagi, ketika pandemi dilakukan PSBB total, bahkan yang di luar negeri dilakukan lockdown, apa yang terjadi? Polusi udara itu berkurang. Terus lapisan ozon itu yang menipis itu mulai menggumpal. Terus es yang dulunya mencair mulai memadat. Anda bayangkan, Tuhan begitu luar biasa merefresh bumi ini. Nah pada saat Tuhan merefresh bumi ini, Tuhan juga memurnikan gereja-gereja Tuhan. Anda bayangkan ya, manusia membangun gedung besar untuk pujian pengagungan bagi dirinya dan keluarganya. Saat ini gereja-gereja besar itu hanya dihuni tidak ada sepertiganya, saudara. Anda bayangkan keangkuhan manusia pada saat Tuhan menunggang-balikkan menara Babel. Saat ini terjadi pada gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga dimurnikan panggilannya, termasuk saya, saudara. Dimurnikan panggilannya. Apakah kita tetap di jalan panggilan, atau kita hitungan kalkulasi kita meninggalkan panggilan dan memikirkan perut kita? Nah saat ini yang terjadi seperti itu. Banyak teman-teman saya pendeta-pendeta itu mengeluh. Ya. Wah ini donatur macet ini. Karena dia berpikir bahwa segalanya itu diputuskan dengan logika berpikir manusia. Dia lupa bahwa gereja ini adalah pekerjaan Tuhan. Lah kalau gereja ini pekerjaan Tuhan, mau pandemi, mau lockdown, mau apapun, Tuhan akan mengerjakan atas gerejanya. Begitu juga dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara. Walaupun susah kena PHK apa-apa, kalau Tuhan sudah berkehendak pada hidup saudara, Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Amin. Next. Galatia pasal 2 ayat 20.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tadi seperti Salomo tadi. Ya. Kalau saudara adalah manusia roh yang di dalam daging, saat ini saudara bukan saudara lagi, tetapi Kristus yang ada dalam diri saudara. Bagaimana saudara mencerminkan nature Kristus saat ini? Mencerminkan pada sekeliling saudara. Anda tahu air ya? Jadi kemarin saya cerita ke Bu Vera. Air ini kalau sudah dihabiskan, dituang, dia akan menjadi kosong. Menjadi kosong. Nah, air ini adalah air yang terbatas 250 mili. Itulah kehidupan manusia, sudah dibatasi dengan 200 mili air. Ini ibarat kata. Tetapi Tuhan yang unlimited, Tuhan yang tidak terbatas, ketika air ini dituang habis, Tuhan yang tidak terbatas, dia mencurahkan air ini. Bahkan sampai penuh, dia curahkan terus. Apa yang terjadi? Amber, meluber. Nah, ketika dia meluber, itulah seperti kasih karunia, saudara. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia saudara secara terus menerus, ya di luar alam pikiran saudara, apa yang tidak pernah didengar oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati saudara, itu akan dinyatakan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Dia meluber kasih karunia. Nah, saat meluber ini kemana? Ke sekeliling kita. Jadi saudara yang terlihat di sini adalah nature Kristus. Saya melihat Bu Vera, saya melihat Oma. Di sini saya melihat Kristus yang ada dalam diri orang itu. Makanya saya katakan kepada saudara sekalian, sangat mudah melihat kesalahan orang daripada kelebihannya. Dan sangat mustahil, sebejat-bejat apapun orang, seburuk apapun orang, Tuhan tidak menyisakan satu saja kebaikan. Benar kan? Seburuk apapun orang itu, Tuhan pasti menyisakan satu kebaikan. Nah, kalau yang dipandang ini sulit tadi, ya kita mencoba yang sulit itu tadi. Kita memandang kebaikan orang itu. Jadi seperti jarum di dalam jerami, kita mulai serakan. Serakan yang jahat-jahat, serakan apa yang buruk-buruk di mata manusia. Kita lihat satu titik kebaikan di hati orang itu. Nah, disitulah Kristus hadir di dalam orang itu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Kita adalah manusia roh yang hidup di dalam daging. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Elohim. Jadi Anda sekarang hidup itu bukan lagi saudara, tetapi Anda hidup di dalam iman. Ibrani mengatakan pasal 10 ayat 1 mengatakan apa? Iman adalah bukti segala sesuatu apa yang tidak kita lihat. Kita mempercayai, kita beriman itu karena kita tidak melihat. Jangan melihat dulu baru kita percaya, seperti Thomas, saudara. Kita mencobai Tuhan. Si Tuhan, aku tak nang gereja. Engkau memberkati aku, berarti engkau itu ada. Mulai kita menguji Tuhan. Kemarin saya berhadapan dengan orang penginjilan, dia tantang, saudara. Saya lihat pendeta wis gak bener kabeh, Pak. Loh, termasuk saya. Iya. Saya baru ketemu pertama kali, bingung nggak bener. Kalau Bapak itu punya Tuhan, kita adu, Pak. Adu gimana, Pak? Ya tak ngambil ember, tak kasih Bapak satu bulan, penuhi beras ember saya dan ember. Waduh, ini mau menguji Tuhan. Saya katakan, kalau misalnya ember itu sampai penuh, saya katakan, berarti engkau sama dengan menukar iman dengan semangkuk kacang merah seperti Esau. Jadi engkau hanya membatasi Tuhan dengan hanya 5 kg beras. Padahal Tuhan itu sanggup menyediakan seumur hidup. Begitu juga saudara saat ini. Saudara jangan coba-coba berpikir mengukur kekuatan Tuhan dengan alam pikiran saudara. Ada sebuah ilustrasi. Seorang bapak tua bernama Ignatius. Dia berjalan mondar-mandir di sebuah pantai panjang. Dia berjalan mondar-mandir. Terus ada anak kecil sebesar Galvin itu. Dia ada anak kecil.
Mulai dia tanya, Bapak ngapain? Kalau orang Ambon, Bapak tua ngapain? Gitu ya. Ngapain? Dia ngomong, aku sedang memikirkan isi hati Tuhan. Dia mondar-mandir, dia berpikir tentang hidup. Mondar-mandir. Terus anak ini dengan asiknya, karena itu di sebuah pantai, dia bangun puri dari pasir. Dia bikin puri-purian, ada kamarnya, ya tuh. Ada kolam renangnya, gitu. Dia bikin puri. Sampai puri itu jadi, si Ignatius ini lihat aja ini anak. Setelah kolam renangnya jadi, dia lari ke ke pantai itu. Dia ambil air itu pakai tangannya. Dia lari kembali, dia masukkan ke dalam kolam yang sudah jadi itu. Dia lakukan berulang-ulang. Terus Ignatius ngomong, "Hai anak kecil, kamu ngapain? Aku sedang memindahkan air laut ini ke dalam kolamku yang kecil itu. Kira-kira kolam itu penuh apa enggak? Tidak akan penuh." Ignatius ngomong, "Kamu adalah bodoh, tidak akan air laut itu penuh di dalam kolam." Anak ini tiba-tiba ngomong, "Begitu juga Bapak tidak dapat memindahkan isi hati Tuhan ke dalam otakmu yang kecil itu." Dia katakan begitu. Ya. Jadi kita tidak bisa memindahkan Tuhan dengan otak kecil kita. Tidak bisa. Tuhan itu unlimited. Tuhan itu tidak terbatas. Apa pekerjaan Tuhan tidak bisa diselami manusia. Begitu juga saudara dan saya. Saat ini mungkin saudara dan saya sedang mengalami sebuah pergumulan. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan itu sedang merancangkan sesuatu kehidupan yang indah di dalam kehidupan saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan kecelakaan, bukan rancangan damai sejahtera. Jadi kalau ada misalnya terjadi kecelakaan, itu adalah kesalahan spekulasi manusia. Jadi jangan coba-coba Anda mempersalahkan Tuhan, apalagi mempersalahkan iblis. Nanti iblis ngomong, "Aku gak main kok salah." Begitu ya. Ya. Jadi Anda jangan coba direfleksikan kembali. Kesalahan ini karena apa? Misalnya jatuh dalam bisnis. Oh, kesalahanku apa? Oh, mungkin kesalahanku spekulasi. Atau mungkin pada saat aku membangun bisnis, aku meninggalkan Tuhan. Aku lebih larut dalam bisnisku. Aku lupa akan Tuhan yang memberi berkat ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, supaya tidak menambahkannya. Terus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Anda bayangkan ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini berkenosis. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Anda bayangkan, kalau Anda punya karunia marifat, misalnya seperti Yesus bilang karunia marifat, Anda sudah tahu kapan mati saudara, dan mati saudara itu karena apa? Anda sudah tahu. Kira-kira Anda ingin menghindarinya tidak? Ingin menghindarinya. Demikian Yesus kala itu di Taman Getsemani, dia tahu dia akan mati di tiang kayu salib. Dia katakan apa? "Bapa, bila memungkinkan, singkirkan cawan ini daripadaku." Sampai dia berdoa berpelukan darah. Kalau dalam bahasa kedokteran namanya hemadrosis. Jadi betul-betul stres yang berat sehingga pembuluh keringat ini pecah. Jadi seperti mengeluarkan darah, hemadrosis namanya. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Anda bayangkan? Yang katakan bahwa sahabat itu rela mati, dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Anda bayangkan ya? Nah, kalau Tuhan Yesus mampu memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, Tuhan tidak menuntut apapun dari Anda. Tuhan tidak ingin uang Anda. Tuhan tidak ingin pekerjaan Anda. Tuhan tidak ingin Anda nyumbang gereja. Yang Tuhan inginkan adalah hati saudara, membuka diri saudara untuk menerima kehadirannya. Itu saja, simpel sebenarnya. Hidup ini simpel. Tuhan itu hanya sejauh doa. Pada saat NASA mulai membuat sesuatu di Mars, bahkan sekarang di Mars itu Pak Yonas, di Mars itu diperjualbelikan itu tanah di bulan. Jadi ada orang kita sekarang sudah bisa beli kaplingan di bulan. Benar ini serius. Bisa beli kaplingan di bulan. Nah itu beberapa orang luar itu sudah mulai beli kaplingan.
di bulan. Itu berapa miliar dolar untuk beli kaplingan, saking medine kiamat. Ya. Padahal kalau kita tahu Tuhan itu hanya sejauh doa dan murah. Ya. Tapi bukan murah. Jadi Tuhan itu hanya sejauh doa. Anda duduk diam, Anda sudah melewati batas langit yang ketujuh tadi, bahkan melewati garis galaksi tadi, dan terus dia melewati. Dia murah. Nah kalau dia Tuhan hanya sejauh doa, saat ini kendaraan kita ini adalah doa. Ya. Kalau nafas gereja itu adalah DNA-nya adalah doa, begitu juga nafas hidup orang percaya ini adalah doa. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di dalam dirimu tanpa Anda berdoa, itu mustahil. Ya. Orang yang kemarin saya injili itu, saya nggak ke gereja Pak, yang penting aku percaya Yesus. Bagaimana kamu bisa mengetes kepercayaanmu kepada Yesus kalau engkau tidak berdoa? Ya. Nanti akan jadi kembang lambi. Kok ngomong toh, oh aku percaya. Ya. Tapi di mana lidah mengaku, hati mengaku, disitulah Tuhan hadir. Ya. Next. Halo. Ya. Itu di dalam Galatia ya. Terus bagaimana kehidupan kita yang di dalam Yesus ini? Jadi kehidupan kita di dalam Yesus adalah kita terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara lagi kasmaran ya, orang kalau Bu Evert ketemu Pak Evert dulu ya, lagi kasmaran itu kan setiap hari pingin ketemu terus ya Bu ya, ya, pingin ketemu terus ya. Jadi orang itu seperti nostalgia gitu ya. Nah seperti itulah hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ini jatuh cinta kepada hadirat, itu rasanya pingin berlama-lama, kepingin terus di dalam hadirat Tuhan dan sebagainya. Ada sebuah kerinduan. Jangan seperti jemaat Efesus yang suam-suam kuku ya, tapi betul-betul kerinduan yang ada dalam hati saudara itu berlangsung setiap hari. Kasihnya itu berlangsung setiap hari dan tidak berkesudahan. Ya. Kalau kasih itu berlangsung setiap hari, kita terus menemui tentang Tuhan itu sehari-hari dengan karya yang berbeda. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang unik, saudara. Jadi Anda jangan mengukur Tuhan dengan tonggo saudara. Misalnya ada salah satu Bu Evert diberkati Tuhan dengan cara A. Terus Cemelin berdoa, waduh Tuhan, aku ingin diberkati kayak Bu Evert itu dengan cara A. Ternyata Tuhan memberkati dengan cara B. Loh Tuhan kok nggak dengan cara A sih? Ya, kita mulai mengukur Tuhan di sana. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, saudara. Ya. Kalau Tuhan ini Tuhan yang kreatif, Dia sanggup mengerjakan segala cara dengan cara Tuhan untuk mengerjakan kehidupan saudara. Jadi Anda tidak dibatasi dengan pikiran, oh nanti kan begini, oh nanti begini. Tapi Tuhan punya cara, dengan caranya itu mengerjakan kehidupan saudara dengan cara apapun. Dan masing-masing orang ini berbeda cara Tuhan. Next. Jadi kehidupan Yesus yang ada dalam diri saudara itu tidak berkesudahan kasihnya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Jadi setiap pagi itu kasih Tuhan itu selalu baru. Ya. Jadi cara Tuhan yang lama, Tuhan yang dulu, sekarang dan selamanya adalah Tuhan yang sama. Tetapi kasihnya selalu baru setiap pagi. Jadi makanya kalau kita di dalam di dalam iman percaya kita, saya menganjurkan saudara, ketika Anda buka mata, apa yang Anda dulu tuju dahulu. Bu Lesti ngomong, WA Esther. Ya. Bu Esther ngomong, Bu Evert ngomong, wes kamar mandi Esther. Ya. Kita lupa bahwa Tuhan itu membuka hari yang baru itu untuk hidup saudara. Mulai sisihkan waktu saudara, ambil saat teduh. Doa fajar saat teduh. Anda mau mulai hari yang baru bersama Kristus. Nah saat malam Anda bersyukur. Bahwa sepanjang malam Tuhan sudah menyelenggarakan hari ini. Dan Tuhan izinkan menjaga kita sepanjang malam ini.
Sampai besok paginya kita bersyukur lagi bahwa Tuhan masih memberikan hidup yang baru untuk kita, dan Tuhan mengerjakan segala sesuatunya baru pada hari itu. Sehingga kasih itu terus menerus kontinu. Hubungan fellowship saudara ini tidak putus hanya karena berhenti 1 minggu sekali di dalam gereja 1 jam setengah. Makanya banyak yang tanya kepada saya, sahabat-sahabat saya itu orang seberang, Pak Jemri, iku mosok wong Kristen iso bayari mau minggu tok. Iya. Juga. Lah terus 5 waktu. Juga. Lah terus kapan sembayangi? Setiap saat. Setiap saat, setiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Jadi setiap saat. Bahkan mungkin Pak Freddy mungkin saat nyetir bisa itu. Bisa menandungkan bersyukur. Oma mungkin saat olahraga jalan kaki ya, dari sana ke rumah Pak Freddy ya jalan kaki, itu bersyukur. Tuhan tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya Pak. Terus itu mengucap syukur, begitu ya. Mungkin saat masak, ya. Tapi jangan lupa bumbunya. Nanti enak-enak masak, wasik nyanyi lali bumbune ya, bojone kesel-kesel mulai, lah kok anyep mau ya. Akhirnya diamuk bojone. Tapi betul-betul Anda melakukan segala sesuatu, lakukanlah, kerjakanlah semuanya itu seperti engkau mengerjakannya untuk Tuhan. Begitu juga saat engkau melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Lakukan segala sesuatu seperti engkau melayani Tuhan. Saat Anda melayani jemaat Tuhan, diakonis yang ada di sini, Ibu Vera hamba Tuhan yang ada di sini, itu lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Karena Yesus yang ada dalam dirimu, Yesus yang ada dalam hidupmu, itu tercermin atas pola tindakanmu terhadap sesamamu. Jadi sangat mustahil lah, saudara, seorang percaya itu tanpa disertai dengan perbuatan yang baik. Walaupun perbuatan baik itu tidak menyelamatkan umat manusia, tetapi kasih karunia itu meluber, itu berupa perbuatan yang baik. Jadi nature Tuhan itu dibuktikan dengan perbuatan yang baik, dengan sikap yang baik. Next, kita cepat saja. Nah kemudian, ya, ini previous grace. Anugerahku cukup bagimu apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Jadi Anda pada saat Anda mengalami kelemahan, Yesus yang ada di dalam dirimu itu fungsikan. Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu fungsikan. Fungsikan dengan bagaimana? Jalin fellowship, hubungan dengan Dia. Mungkin saat di dalam kelemahan Anda kurang berbicara kepada Tuhan yang ada dalam diri saudara. Misalnya ini Kornel ada di sini, Kornel yang sebesar ini ya, bisa lihat Kornel ini. Tapi kata reken, kira-kira Kornel mantel nggak? Mantel sudah. Begitu juga Tuhan yang ada dalam dirimu. Kalau sepanjang hari kau sibuk pada logikamu, kau sibuk pada pekerjaanmu, sampai dengan larut malam, sampai besok pagi bengi ngitung bati, isuk buka dungo muga-muga kelangganani bengi ngitung bati meneh. Lah kapan kamu mendengar Yesus? Akhirnya Yesus yang ada di dalam saudara seolah-olah Anda cuekin. Coba Anda berbicara dengan Dia yang di dalam hati saudara. Ada sebuah mesin itu mempunyai kumparan. Lah pada saat kumparan ini digerakkan, dia akan menggerakkan turbin itu. Ingat, ada dua ini, Pak Kris ini mungkin ahlinya. Jadi ketika besi yang berat dilempar ke dalam air, tenggelam apa enggak Pak Kris? Besi yang besar itu Pak, tenggelam apa enggak? Secara logika berpikir manusia dan melihat, tenggelam enggak? Tenggelam loh, kapal kok enggak tenggelam? Karena Archimedes. Terus pesawat itu terbang, kok enggak balik-balik mudun Pak? Padahal kalau batu dilempar ke atas, dia akan jatuh. Inilah yang dinamakan ilmu aerodinamika, hidrodinamika. Tuhan kita seperti itu, saudara. Dia mampu membuat sesuatu yang besar untuk terapung di atas air. Dia mampu membuat sesuatu yang berat untuk dia terbang di udara. Dan dia mampu membuat sesuatu beban hidup saudara, pergumulan saudara yang berat menjadi ringan bersama Kristus.
itulah Tuhan yang di dalam kehidupan saudara. Jadi apabila engkau lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidupmu. Jadi bersyukurlah saudara saat ini, saudara yang sedang mengalami sebuah proses panjang. Bersyukurlah, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara tanpa Anda sadari. Jadi ojo ngersulo, ojo menggerutu, ojo perlu. Pasti indah pada waktunya kalau kita percaya. Intinya cuma di situ. Trust in you, Jesus. Yuk, next. Terus setelah Yesus yang ada dalam diri kita, dia tinggal, dia mencerminkan keluar dalam hidup kita. Hidup kita juga harus bertumbuh, growth. Dia harus bertumbuh. Bertumbuh lewat apa? Bertumbuh lewat pelayanan, bertumbuh lewat keluarga dan sebagainya. Pada saat aku anak-anak, ini firman Tuhan juga, pada saat aku anak-anak, aku akan berpikir seperti anak-anak. Pada saat aku remaja, aku berpikir seperti remaja. Begitu juga selanjutnya. Begitu juga saudara, pada saat saudara berpikir tentang Kristus, mungkin Anda baru kenal pertama kali dengan Kristus, mulai dipupuk. Anda yang baru mengenal, mulai Anda jatuh cinta. Mulai setelah Anda jatuh cinta, mulai Anda dikawinkan dengan roh ini, dengan roh Kristus. Jadi gereja ini adalah pengantin perempuan. Jadi dikawinkan. Seperti pengantin perempuan menunggu-nunggu menunggu-nunggu mempelainya. Dia digaungkan erat. Maka saya mengajak jemaat Abba Father bukan menjadi jemaat yang sekedar, tetapi menjadi jemaat yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Anda adalah manusia roh yang hidup di dalam daging. Nah, kalau Anda manusia roh, gerakkan rohmu, Pak Kris. Jangan padamkan rohmu. Gerakkan rohmu untuk menggerakkan turbin roda kehidupan bersama dengan Tuhan. Next. Jadi semua orang yang dipimpin roh Elohim adalah anak Elohim. Semua yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi Anda di sini adalah anak-anak Elohim. Anda lahir dari benih Elohim. Dikatakan firman Tuhan, benih ilahi yang ada dalam padamu tidak memungkinkan Anda berbuat dosa lagi. Jadi ada sebuah proteksi di sini. Jadi pada saat Anda bertumbuh, Anda mulai membatasi tentang hal berdosa ini. Jadi kalau ada orang Kristen, orang yang beragama Kristen masih hidup bergelimang dengan dosa, itu perlu dipertanyakan. Berarti dia kehilangan Kristus, tidak. Tetapi dia tidak menyadari ada roh Kristus yang tinggal di dalam hidupnya. Next. Jadi ketika Allah ada di dalam kita, 1 Yohanes katakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Manunggaling kawula Gusti. Jadi melekat erat pada pokoknya, seperti tidak terpisahkan. Anda tahu pohon anggur ya? Jadi Anda tahu pohon anggur di Israel itu kan padang gersang. Dulu waktu saya hidup di timur, Bumerang, timur itu kan gersang itu, padang gunung. Itu hanya pohon anggur yang bisa hidup. Anda bayangkan ya, lahan gersang seperti itu hanya pohon anggur yang bisa hidup. Nah, ketika anggur itu sudah berbuah, dia dirompes. Jadi dia seperti apel itu. Dia dipangkas, dihabisi semuanya sampai gundul untuk menumbuhkan trubus yang baru. Nah, dari trubus ini dia keluar cabang-cabang baru dan dia akan memunculkan buah di sana. Jadi yang lucu adalah anggur ini kan banyak buahnya dan berat. Anda coba bayangkan keajaiban Tuhan. Dia hanya mempunyai cabang kecil sekali untuk menopang buah itu, untuk lekat pada pokoknya. Ini Alkitab bukan sebuah kebetulan mengibaratkan pohon anggur ini. Banyak ayat bertebaran di Alkitab mengenai pohon anggur dan ladang anggur. Kalau saudara tahu pohon anggur dia hanya kecil saja itu, kecil aja batangnya. Dia menopang pohon anggur yang banyak yang berbuah lebat. Seperti itulah kita mungkin iman sebiji sesawi.
tapi dia dapat mampu menopang seluruh kehidupan saudara apabila Anda melekat pada pokok dan caranya itu tadi. Tanpa Anda melekat pada pokoknya, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa hidup, itu kata firman Tuhan. Jadi benar-benar Anda mengandalkan iman saudara, taruh iman saudara di dalam Kristus. Next. Jadi identitas saudara, Anda saat ini adalah anak. Jadi Anda bukan lagi seorang hamba, tetapi Anda seorang anak. Nah kalau seorang anak, dia mewarisi segala sesuatu milik bapaknya. Begitu juga saudara saat ini. Saudara mewarisi kerajaan surga. Kalau di dalam surat ini sudah ada cap, sudah ada materainya, bahwa Anda ahli waris kerajaan surga. Nah saat Anda menjadi ahli waris kerajaan surga, jangan seperti anak bungsu yang menghambur-hamburkan harta bapaknya, atau menjadi anak sulung, ya, anak sulung yang tidak percaya bahwa dia mewarisi harta bapaknya. Tetapi pada saat Anda menjadi anak bungsu yang mungkin pernah melupakan bapak, ya kembali. Bapak akan menyongsongmu dari jauh dan memelukmu erat-erat. Nah kalau Anda menjadi anak sulung yang merasa Anda sudah di dalam Tuhan, menjadi zona nyaman, menjadi seperti jemaat Efesus yang suam-suam kuku itu, mulai menyadari bahwa Tuhan yang ada di dalam dirimu itu mengasihi engkau melebihi segala sesuatu. Jadi engkau jangan suam-suam kuku lagi, menjadi jemaat biasa, dari jemaat biasa menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, mulai menjangkau jiwa. Weaver ngajak temannya, ya, mulai ya, teman saya diajak pelayan sama Ibu Vera, ya, mulai itu ya. Next. Dua Korintus pasal 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi ketika Anda menjadi manusia baru, Anda meninggalkan manusia yang lama, ingat Tuhan kita itu bukan tukang reparasi. Jadi saya sangat tidak setuju kalau gereja itu dikatakan bengkel jiwa. Paling nggak setuju saya. Berarti Anda adalah manusia yang rusak, diperbaiki, direparasi. Kira-kira barang luak diperbaiki, rusaknya enggak? Rusak lagi saudara. Tetapi Tuhan adalah benar-benar bukan montir, tapi Dia adalah pencipta. Dia mengubah saudara dari manusia yang lama betul-betul menjadi ciptaan yang baru, grace ono segele. Bukan diperbaiki menjadi seperti baru, tetapi menjadi benar-benar baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saya undang pemain musik maju. Jadi ia adalah ciptaan baru yang lama setelah berlalu. Jadi kalau Anda ciptaan yang baru, ya tinggalkan hal-hal yang buruk di mata Tuhan. Yang dulu mungkin bergelimang dosa, mulai tinggalkan. Ya. Mungkin yang dulu suka ngerasani wong, tinggalkan saudara. Ya. Jadi yang mungkin yang dahulu nggak suka berdoa, mulai ambil sikap suka berdoa. Oh yang dulu mungkin gampang geding itu gone ya. Mulai mengasihi manusia. Next. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, ini yang saya katakan tadi, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi Anda adalah benih-benih ilahi. Anda sadari bahwa Anda adalah benih-benih ilahi. Jadi jangan terintimidasi dengan dosa saudara. Mungkin saudara memiliki masa kelam yang buruk, terus Anda merenungi nasib ya. Tuhan, aku kok punya masa lalu yang buruk. Oh Tuhan, kok begini. Tuhan begini. Terus bernostalgia dengan masa lalu saudara. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Yang Tuhan lihat adalah saat ini engkau bersama dengan Kristus, karena engkau adalah benih ilahi. Nah pada saat itu benih itu ditanam, dia akan bertumbuh bersama Kristus, dan dia akan berbuah lebat, sehingga dia dapat menaungi sekitarnya. Next, yang terakhir. Masih ada. Tinggal tetap di dalam dia. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia.
Jadi apabila Anda berbuat dosa, Anda dijatuh di luar kasih karunia, kata Paulus. Nah, pada saat Anda jatuh di luar kasih karunia, Anda tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi hanya manusia roh yang dapat melihat pekerjaan roh. Ya. Kalau manusia dunia itu tidak bisa melihat pekerjaan roh. Jadi hanya manusia roh yang dapat melihat pekerjaan roh. Next. Seorang tokoh besar bernama John Wesley itu mengatakan begini: di dalam Yesus penebus, hukuman dosa hilanglah. Jadi Anda yang berbuat dosa ini hilang. Ku dapat hidup yang kudus. Di dalam Yesus penebus, hukuman dosa hilanglah. Ku dapat hidup yang kudus. Jubahku adalah kebenarannya. Yuk kita baca bersama-sama. Di dalam Yesus penebus, hukuman dosa hilanglah. Ku dapat hidup yang kudus dan jubah kebenarannya. Jadi Anda adalah orang-orang kudus saat ini. Nah, kalau Anda orang-orang kudus, bersiaplah Anda menerima jubah kebesaran, yaitu jubah kemuliaan. Kita bersiap menerima upah kemuliaan, mahkota kemuliaan surga. Saya undang Anda bangkit berdiri. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan buat Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Kita ulangi sekali lagi. Turunkan satu nada. Katakan dengan sungguh-sungguh.